minggu ini atau pekan ini mengangkat tema atau diberi judul para pendahulu. Akhirnya saya boleh memahaminya seperti ini. Ketika kita akan berada, ini kan sebuah gambaran, kiasan, simbol yang akan terjadi nanti di akhir zaman. Dan itu sudah mulai di era kita. Dan itu akan terus sampai waktu-waktu yang akan datang. Jadi kita akan coba mempelajari gambaran dari kehidupan yang telah terjadi para pendahulu kita, bagaimana mereka menghadapi situasi-situasi yang sulit, bagaimana mereka mempertahankan iman mereka, bagaimana mereka setia, dan itulah yang akan menjadi kajian kita bersama. Baik, jadi kita sudah mempelajari kemarin, Pendeta Tulus Nainggolan telah membahas sehubungan dengan Daniel 2 dan pendekatan historis terhadap nubuatan. Di sana Raja Nebukadnezar bermimpi dan ada patung dalam mimpinya itu. Dan hari ini kita akan mempelajari bagaimana ide dari mimpi itu, kemudian raja membuat patung, bahkan patung dari emas, ya, dan diminta untuk menyembah patung itu. Oke, baik, mari kita ada 3 pertanyaan utama yang boleh ditemukan di dalam pelajaran sekolah sahabat kita hari ini. Yang pertama, diminta untuk kita membaca Daniel 3 ayat 1 sampai 12. Signifikansi apakah yang dapat ditemukan dalam kenyataan bahwa patung itu seluruhnya terbuat dari emas, dan bahwa raja menuntut agar patung tersebut disembah? Oke, dengan demikian ada 2 ide sebetulnya yang muncul di sini. Mengapa patung itu terbuat dari emas dan mengapa raja menuntut untuk patung tersebut harus disembah? Oke, mari kita lihat untuk yang pertama adalah patung yang mana semuanya itu terbuat atau terbuat dari emas. Ini menunjukkan pembangkangan raja terhadap pekabaran Allah dengan membangun sebuah patung yang dibuat seluruhnya atau terdiri dari emas. Kenapa disebut pembangkangan? Dalam mimpi Raja Nebukadnezar, pelajaran kemarin menyebutkan bahwa patung dalam mimpi tersebut itu berbeda-beda logamnya. Ya, dari kepala adalah emas tulen, kemudian selanjutnya berbeda-beda hingga ke kaki dan jari-jari kaki terbuat dari busi dan tanah liat. Dan sudah digambarkan bahwa sesudah Tuanku Raja akan muncul kerajaan yang kurang, ya. Nah, dari emas kemudian berpindah ke logam lainnya yang lebih rendah, itu menunjukkan bahwa kurang, ya, kurang kuat atau kurang solid, namun itu semua kemudian dijabarkan dengan baik. Jadi, ketika Tuhan memberikan gambaran untuk masa depan, dan raja ingin untuk membuat patung yang seluruhnya terbuat dari emas, kita bisa melihat bahwa raja tidak menerima apa yang telah digariskan oleh Allah di sorga. Jadi dia membangun patung yang semuanya terbuat dari emas. Kemudian kita juga bisa melihat patung yang terbuat dari emas karena semua dari kepala sampai kaki emas. Ini menunjukkan sikap dan keinginan raja atau kerajaan itu sendiri. Tampaknya Babel ingin tidak akan pernah jatuh, tidak pernah akan terkalahkan, ingin untuk memerintah selamanya. Kalau bisa kerajaan ini kekal.
Dan Nebukadnezar akan selalu menjadi raja. Saudara boleh tangkap ide ini, kita bisa memahami bahwa ada sesuatu keinginan yang ditonjolkan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Sebagai refleksinya, di dalam pelajaran sekolah sahabat kita disebutkan bahwa peristiwa ini berfungsi sebagai pengingat yang kuat bahwa keinginan manusiawi kita untuk menentukan nasib sendiri dapat dengan cepat membutahkan kita dari kebenaran tentang bagaimana pertentangan besar pasti akan terjadi. Saya tidak tahu saudara punya keinginan atau tidak untuk beberapa hal, bahkan saking inginnya ya, ada banyak hal yang secara matematika untuk hitung-hitungan, misalnya mau pingin beli sesuatu, pingin mendapatkan sesuatu. Tetapi oleh karena ya sudah tahu mungkin ini belum waktunya atau belum cukup. Tapi karena keinginan memaksa ini, mendorong, memaksa untuk harus memilikinya. Dengan demikian membutakan kita dari kebenaran. Sama hal yang dilakukan oleh Nebukadnezar. Dalam beberapa hal, Nebukadnezar menyerupai karakteristik Lucifer. Dia cukup ambisius mementingkan diri, dan cukup sombong untuk memberontak secara terbuka melawan otoritas Allah. Kalau kita bisa lihat itu, Daniel sudah katakan bahwa kepala patung itu yang terbuat dari emas itulah kerajaan Tuanku. Oh, senang sebetulnya ya. Tapi ketika dijabarkan tentang dada, kemudian perut, kemudian betis, ya kaki dan paha, dan kemudian akhirnya seperti saya tidak tahu ekspresi daripada Nebukadnezar mungkin agak sedikit menggerutu ya. Raut wajahnya mungkin kurang percaya. Bagaimana mungkin kerajaan saya akan beralih ke kerajaan lain? Namun ada perbedaan yang mencolok. Walaupun itu yang dia tunjukkan, Nebukadnezar akhirnya menjadi percaya kepada Tuhan yang benar, dan kemungkinan besar kita akan bertemu dengannya di kerajaan yang awalnya dia lawan dengan sangat keras untuk ditantang. Dia sombong, tetapi kemudian dia pernah direndahkan, ya, dan dia harus belajar dari sana. Baik, Bapak Ibu dari saudaraku yang kekasih, itu poin yang pertama. Sedangkan untuk poin yang kedua yang boleh kita dapatkan adalah bahwa raja menuntut agar itu disembah. Artinya ada tuntutan. Ini bukan tuntunan ya, tuntutan menyembah patung. Tuntutan Nebukadnezar agar semua orang menyembah patung itu. Saudara tahu siapa-siapa aja yang datang. Ternyata diundang dari berbagai tempat di seluruh pelosok kerajaan itu, pembesar-pembesar. Dan mereka harus datang dan berada di lembah Dura. Apa artinya? Saudara, kita bisa melihat bahwa dari kasus ini, yang pertama, demonstrasi yang jelas dari otoritas dari Nebukadnezar yang absolut dan otoriter, totaliter. Kita bisa melihat di sini bahwa ketika dia memaksa menggerakkan semua para pembesar-pembesar, pemimpin-pemimpin bagian kerajaan untuk datang, ini terintegrasi dengan baik. Ya, mereka saja datang, apalagi untuk rakyat biasa. Semua pun datang untuk menyembah. Jadi ia tidak hanya ingin menguasai secara fisik rakyatnya, tetapi juga secara spiritual rohani. Spiritual mereka, bukan rohani, lebih rohani kepada Allah, tetapi dalam penyembahan
berhala. Ini adalah upaya untuk menyatukan kerajaannya di bawah satu agama atau ideologi yang berpusat pada dirinya dan juga kekuasaan. Kemudian bagian yang kedua, ini bukan opsi. Jadi ketika dia mendirikan patung tersebut, ini bukan opsi. Ayo, siapa yang mau menyembah? Mari datang, kumpul. Tidak, saudara. Ini adalah keharusan. Tuntutan harus menyembah disertai dengan perintah. Jadi menuntut untuk menyembah, maka harus dikeluarkan perintah untuk semua harus menyembah. Saudara, luar biasa. Dan di sini kita dapati bahwa ada 3 pemuda Ibrani. Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka juga yang bekerja di kerajaan tersebut. Mereka juga hadir dan mereka dituntut untuk harus menyembah. Dan karena ini keharusan, ada konsekuensi pelanggaran. Siapapun yang berani menentang gagasan itu akan dihukum mati. Wah, ini saudara, ini yang menarik. Bahwa berawal dari mimpi, dan kemudian ada keinginan, dan kemudian dicetuskan menjadi sebuah gagasan yang kemudian menuntut, dan kemudian harus menjadi satu keharusan, ada perintah, dan kemudian ada penalti. Nah, saudara, kita coba lihat untuk pertanyaan yang kedua. Diminta kita untuk baca Daniel 3 ayat 17-18. Karena di sanalah kata-kata dari ketiga laki-laki pemuda Ibrani yang menentang raja. Pertanyaannya ada 2 bagian juga ya. Apakah yang diajarkan hal ini kepada kita tentang iman? Kemudian yang kedua, apakah yang kadang-kadang dituntutnya dari kita? Oke ya. Baik, mari kita baca ayat 17 dulu. Ayat 17, Daniel 7 ayat 17. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Saya suka dengan ekspresi dari perapian yang menyala-nyala dan dari dalam tanganmu, Raja. Kata lain bahwa andaikan yang bagian pertama dari perapian yang menyala-nyala itu kemudian lolos, saking marahnya Raja, dia bisa buat eksekusi yang lain. Kata lain, tidak akan apa namanya ya. Jadi dari dalam tanganmu, Raja. Jadi kalaupun memang lewat dari api, mau lewat dari apapun, inilah keyakinan orang muda ini. Mereka adalah Allah itu sanggup untuk melepaskan mereka. Melepaskan juga mereka dari eksekusi perapian. Bahkan melepaskan mereka jika ada eksekusi-eksekusi yang lain. Nah, untuk itu, maka poin yang pertama, bahwa dari kalimat ini kita bisa mengerti bahwa keyakinan penuh kepada kuasa Tuhan untuk menyelamatkan. Ketika kita mempelajari gambaran dari para pendahulu kita, yang mana itu akan menjadi pelajaran bagi kita hari ini, yang akan menguatkan, meneguhkan iman percaya kita. Saudara, mari seperti Sadrak, Mesak, Abednego, kita harus memiliki keyakinan penuh pada kuasa Tuhan yang dapat menyelamatkan kita. Kalaupun nanti, ini pelajaran kita untuk esok hari, ketika terasosiasi dengan pemaksaan untuk harus menyembah naga, binatang itu harus memiliki tanda di tangan dan juga di dahi.
kita harus memiliki keyakinan penuh pada kuasa Tuhan yang menyelamatkan. Jadi, untuk keyakinan seperti itu adalah iman yang aktif dan penuh harapan. Mereka tidak sekadar percaya Tuhan bisa menyelamatkan. Tidak hanya, kita juga tidak bisa berpikir dengan cara yang demikian. Tapi mereka yakin akan diselamatkan. Beda, saudara. Contoh, saya kasih contoh seperti ini. Saya punya masalah. Oh, saya tahu Tuhan baik. Tuhan pasti membantu. Tuhan itu maha kaya. Tapi ketika pikir-pikir masalah yang digumuli, tetap susah, saudara bawaan. Aduh, ya gimana ini? Aduh, itu sedang menunjukkan bahwa kita tidak mengimani, kita tidak yakin bahwa Allah akan bekerja. Beda, saya mempunyai persepsi yang benar tentang Allah adalah Allah penolong, dan kemudian ketika saya, sudah, biarin, pasti Tuhan bantu. Selesai, that's all. Itu yang harus menjadi mentalitas kita. Tapi ketika kita, aduh, ini tinggal besok, ya bisa saja kita khawatir, ya kita gumuli. Tetapi cara kita menempatkan diri pada posisi itu akan membuat kita menentukan ketahanan kita itu seperti apa. Ya, jadi ini menunjukkan iman yang aktif, bukan pasif. Mereka memiliki pengharapan yang kuat pada intervensi ilahi. Kemudian, selanjutnya, pengenalan akan karakter Tuhan. Mereka tahu Tuhan yang mereka layani adalah Tuhan yang Maha Kuasa, sanggup melepaskan kami, dan adalah Tuhan yang setia kepada umatnya. Ia akan melepaskan kami. Jadi ada dua karakter Allah yang ditonjolkan di sini adalah tentang kemahakuasaan Tuhan dan kasih sayang dan kasih setia Tuhan bagi kita. Jadi sama seperti seorang anak kecil yang kemudian kesasar dan tidak tahu pulang, saudara, mungkin bisa saja untuk menangis, tetapi mungkin saya lebih suka adegannya adalah seperti ini. Walaupun mungkin hati kecil, aduh kok belum datang, tapi saya yakin bahwa papi saya, ayah saya, dedi saya akan datang untuk menolong saya. Itu adalah sebuah keyakinan. Pengenalan akan bahwa orang tua, dia akan berusaha sedapat mungkin untuk menemukan saya. Seharusnya kita memiliki mentalitas yang sama, bahwa Allah itu Maha Kuasa, bahwa Allah itu kasih. Jadi pengenalan akan karakter Tuhan seperti yang ditampilkan oleh tiga pemuda ini benar-benar akan menguatkan mereka, menguatkan juga iman kita saat kita mengalami kesusahan di hari ini dan yang akan datang. Kemudian, keberanian berdasarkan keyakinan. Keyakinan ini memberikan mereka keberanian luar biasa atas pengenalan akan Allah bahwa Allah pasti menolong. Kita agak confidence, ya. Kita mempunyai keberanian karena itu datang dari pengenalan dan keyakinan kita akan Tuhan. Mereka tidak gentar dengan ancaman hukuman mati. Saudara, ketika dua agen Satan yang kemudian akan coba untuk dari Amerika dan kemudian ke seluruh dunia memaksakan orang untuk harus menyembah, punya tanda di tangan dan di dahi. Sabat atau minggu, saudara harus memiliki keberanian, confidence, bahwa confidence itu, keberanian itu akan didapat jika kita
mempunyai keyakinan dan pengenalan yang benar akan Tuhan. Saudara, jika mungkin dalam masalah-masalah yang kecil hari ini, coba praktekkan cara berpikir ini atau mentalitas ini. Dan itu akan menolong kita untuk calm, kita akan tenang hadapi masalah apa saja. Ya, oke. Kemudian yang kedua, saya tidak tahu ini ada yang mencoret-coret ya. Saya coba mungkin apa ulang ya. Ya, jadi yang kedua adalah kesetiaan mutlak kepada Tuhan terlepas dari hasilnya. Banyak orang yakin Tuhan, tapi ketika apa yang diminta tidak sesuai dengan keinginan, dengan harapan, maka kemudian di sana akan ambil kesimpulannya, Tuhan ternyata tidak menolong saya. Hati-hati, saudara ya. Kesetiaan mutlak kepada Tuhan tidak terlepas dari hasilnya. Ayat 18, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Ini mengajarkan kita bahwa kesetiaan kita memang mutlak kepada Tuhan. Apapun yang terjadi. Tuhan mau bantu, Tuhan tidak bantu, Dia tetap Tuhan. Dan keimanan saya di sini yang pertama adalah iman tanpa syarat. Unconditional faith. Ini adalah inti dari pelajaran terpenting. Mereka menyatakan bahwa bahkan jika Tuhan tidak menyelamatkan mereka secara fisik dari perapian, mereka tetap tidak akan menyembah berhala. Jadi iman mereka tidak bergantung kepada apa yang dapat dibuat oleh mereka, bergantung pada hal-hal yang mereka lihat tampaknya ada kelepasan. Kemudian yang berikutnya, prioritas Tuhan di atas segalanya. Terkadang kita minta Tuhan kalau bisa ini jadi jawaban. Tapi ketika tidak apa-apa Tuhan. Mungkin Tuhan punya rencana lebih baik. Jadi kita memprioritaskan Tuhan. Mereka menempatkan kesetiaan kepada Tuhan di atas keselamatan hidup mereka sendiri. Bagi mereka mematuhi Tuhan adalah prioritas tertinggi. Top high priority. Bahkan jika itu berarti kematian. Ini adalah definisi pengorbanan diri demi iman. Siapkah saudara untuk mati bagi Kristus? Menunjukkan kesetiaan mutlak, prioritas kepada Tuhan. Kemudian yang berikutnya adalah integritas dan konsistensi iman. Mereka menunjukkan integritas yang luar biasa. Iman mereka bukan sekadar kata-kata, tetapi tercermin dalam tindakan mereka. Mereka konsisten dengan keyakinan mereka, bahkan dalam menghadapi ancaman terbesar. Kemudian yang terakhir, pemahaman akan kedaulatan Tuhan dalam frasa, tetapi seandainya tidak, Tuhan tidak membantu, tidak menolong. Saudara, ini menunjukkan bahwa mereka memahami dan menerima kedaulatan Tuhan sepenuhnya. Mereka tahu bahwa Tuhan memiliki hak untuk bertindak sesuai kehendaknya, dan mereka akan tetap setia apapun keputusan Tuhan. Mereka menyerahkan hasil akhirnya kepada Tuhan. Saudara, semoga dalam tantangan-tantangan hidup kita mungkin bisa memiliki karakteristik yang sama. Oke. Apakah yang kadang-kadang dituntutnya dari kita? Saya mungkin bisa seperti ini. Boleh jabarkan seperti iman sejati melibatkan keyakinan penuh kepada kuasa Tuhan. Kita harus percaya
Jadi ketika mengungkapkan tentang konsep kita, pengenalan kita tentang Allah dalam menghadapi masalah. Oh, saudara, kita harus percaya bahwa tadi sudah disebutkan, tetapi ini bagian yang dituntut dari kita. Kita harus percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan apapun, bahkan untuk hal-hal yang mustahil. Kemudian, iman sejati menuntut kesetiaan mutlak terlepas dari situasi. Seringkali iman menuntut kita untuk tetap setia kepada Allah bahkan ketika keadaan tidak berjalan sesuai keinginan kita atau ketika kita tidak melihat intervensi ilahi yang diharapkan. Ini adalah ujian terbesar dari iman kita. Iman memang bertumbuh saat mana kita mengharapkan sesuatu, mengimani sesuatu, dan itu terjadi. Iman ia akan bertumbuh, akan semakin kuat. Tetapi jika tidak, mungkin mengalami sedikit goncangan. Dan itulah perjalanan hidup. Tetapi kemudian ketika kita mengakui kedaulatan Tuhan, ada satu ujian lain dan kita akan melihat secara global ya dari peristiwa A, B, C, 3, 2, 4 kita akan rangkumkan, oh berarti seperti ini dan mengapa tidak ada jalan keluar di waktu-waktu tertentu, kita bisa melihat ternyata ada rencana Tuhan yang terbaik. Jadi saudara itu ya tidak memaksakan untuk kehendak kita. Iman yang teguh prioritasnya adalah ketaatan kepada Tuhan. Mutlak tunduk patuh untuk menempatkan perintah di atas keselamatan diri kita sendiri, kenyamanan, reputasi, bahkan keuntungan duniawi kita. Oke. Masih ada lagi, iman kadang-kadang menuntut pengorbanan diri, kemudian iman sejati mengandung unsur keberanian. Kemudian iman mengajarkan kita untuk menyerahkan hasil terbaik kepada Tuhan. Mungkin banyak hal yang saudara gumuli, tetapi mengajarkan kita untuk serahkan. Tuhan, saya sudah buat ini, terus punya cara tertentu untuk saya seringkali dalam doa minta tanda, minta kesan. Dan ada yang langsung 30 menit kemudian langsung dijawab. Dan saya menaruh keyakinan itu tuh. Jadi walaupun itu belum terjadi, saya selalu, Tuhan terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan untuk ini. Dan yang saya minta itu sudah ada tandanya. Jadi saya tetap meyakini bahwa itu akan tiba dan itu semakin dekat. Jadi tetap yakin doa yang saya utarakan kepada Tuhan tampaknya tidak ada jawaban. Ya, saya tidak akan memaksa. Ya Tuhan, saya buat apa? 15 saya sudah Al-Mahera Jailolo. Tetapi saudara itu di bulan April. Kemudian datang instruksi dari conference bahwa jangan ada dulu KKR di bulan-bulan sampai pertengahan tahun. Ada KKR Akbar, penuaian besar. Saya bilang, terus gimana saya harus jauh-jauh ke sana? Ini cerita saja, saudara ya. Dan kemudian saya berdoa, Tuhan apa yang harus saya buat? Padahal KKR ini kita sudah rancang dari itu bulan Januari, tahun sebelumnya. Karena Januari, Februari, Maret, April itu pelaksanaan. Dan saudara tahu, saya tidak tahu bagaimana dan kemudian bergumul. Tiba-tiba saya buka website di institusi pendidikan dulu di Ayas, saya ambil dan kemudian ini akan muncul ada 3 mata kuliah yang muncul 2 minggu yang akan datang. Saya kemudian tanya Tuhan, apa saya switch aja ini?
Saya ambil program ini dan kemudian tidak jadi. Jadi jatah cuti saya bukan untuk ber-KKR, tapi saya ambil itu untuk kuliah. Kuliah padat. Dan saudara, benar. Dan itu jawaban Tuhan. Wah, saudara, ini saya tidak punya, sedangkan saya tidak punya uang, ya, tidak ada punya tabungan, tidak ada saving, tidak ada, saya tidak tahu. Jadi seharian saya berdoa dengan Tuhan, kemudian hari berikutnya saya mulai ceritakan ke orang lain. Dan istri saya katakan, Mami, 2 minggu depan, Dedi akan pergi kuliah. Kaget dia, kok bisa? Dari mana? Terus bagaimana? Tapi itulah iman itu. Dan itu saya rasa itulah jawaban Tuhan. Saudara tahu untuk uang kuliah pun akhirnya Tuhan kasih. Dan itu amazing. Ini hanya sebuah ilustrasi. Kemudian pertanyaan yang terakhir paling bawah menjadi refleksi untuk kita. Pikirkan betapa mudahnya ketiga orang ini merasionalisasi jalan keluar mereka dari situasi berbahaya ini. Berbahaya, saudara. Mengancam nyawa. Lagi pula, bukankah mereka fanatik? Rela dibakar hidup-hidup hanya karena tidak sujud. Orang kalau fanatik, saudara, AA, BB, ya, saklek gitu ya. Jadi kalau misalnya bagi betapa mudahnya orang yang apa itu pikirnya pendek, nekat, saudara ya. Jadi kalau dia langsung pikirkan sesuatu, selesai, easy, ya, gampang sekali, mudah sekali. Tetapi saudara, mari kita lihat. Tidak bisakah mereka memalsukannya agak sedikit trik ya, membungkuk untuk mengikat tali sepatu mereka? Atau saya boleh sebutkan, saya ambil ballpoint saya, kemudian saya jatuhkan ya, dan kemudian menunduk untuk mengambilnya sambil berdoa kepada Allah mereka sendiri, bukan kepada patung yang sedang disembah itu. Sudah, ini sebuah tantangan. Apakah ini benar-benar layak? Untuk apa mereka menghadapi? Untuk apa yang mereka hadapi? Apakah cukup layak mereka nggak mau berkompromi dan kompromi, nggak ada toleransi apa-apa ya, kecil saja, tapi itu tidak dilakukan dan upahnya atau hukumannya adalah mati. Apakah mereka layak untuk apa yang mereka hadapi? Pikiran mereka sangat jelas. Bahkan kata-kata mereka menunjukkan kalau mereka tahu bahwa hal ini mungkin saja tidak akan lolos dari hidup mereka. Kata lain, mereka pasti akan terima itu. Bagaimana kita menyikapinya? Menjadi sebuah refleksi bagi kita di bagian terakhir ini. Dan di bagian terakhir ada satu ayat di dalam Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Saudara, itulah sebabnya mereka tidak mau jatuhkan ballpoint. Mereka tidak mau untuk pura-pura untuk ikat tali sepatu. Atau mereka pura-pura untuk garuk gatal kaki mereka. Karena mereka mau benar-benar setia dalam perkara sekecil saja. Tantangan besar untuk kita. Bahwa di akhir zaman ini, ya kita akan lihat besok ya penerapannya. Jadi hari Minggu kita diperlihatkan ada patung dalam mimpi, Daniel 2, Daniel 3, ada patung dari emas yang diminta untuk menyembah.
Dan esok hari, hari Selasa, menyembah patung lagi yang kemudian dibuat paralel dari Daniel dan kemudian Wahyu. Kita akan lebih banyak membahas ini pada pelajaran esok hari. Kiranya pelajaran hari ini boleh menjadi berkat bagi kita bersama. Tuhan Yesus memberkati.